Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman petani. Sekarang saya sedang di lahan semangka. Ini lahan garapannya Mas Wawan, ada di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Mas Wawan ini sedang tahap pindah tanam bibit semangka non biji varietas Amara. Mari kita lihat proses pindah tanamnya dari Mas Wawan ini. Proses pindah tanam bibit semangka non biji varietas Amara, Mas Wawan. Nah, jadi biasanya petani ini melakukan persemaian pada yang namanya benih semangka non biji. Karena benih semangka non biji ini jika tidak melalui proses persemaian, biasanya kemungkinan besar akan gagal tumbuh. Itu sangat besar sekali. Kecuali semangka biji atau semangka inul biasa kita nyebutnya, itu bisa kita lakukan langsung jatuh benih atau tabela, tanam benih langsung. Tidak perlu melalui namanya teknis persemaian. Cuma kalau kita menginginkan bibit yang bagus, itu tetap kita lakukan persemaian. Karena teman-teman, untuk persemaian ini itu kita salah satunya adalah untuk seleksi bibit yang nantinya itu bibit yang terbaik, bibit yang kondisinya bagus yang akan ditanam, gitu teman-teman. Sedikit informasi juga nih teman-teman. Ketika kita melakukan persemaian benih semangka non biji ini, alangkah baiknya untuk helmnya atau cangkang benihnya ini ketika nanti bibit sudah tumbuh, kita lakukan bantu pelepasannya teman-teman. Karena biasanya untuk semangka non biji itu sedikit manja, tidak kuat untuk melepas helmnya sendiri, itu teman-teman. Atau kita menyebutnya helm ya tadi teman-teman. Maksudnya helm ini adalah cangkangnya yang membalut benih di dalamnya itu teman-teman. Apabila tidak kita bantu lepas, biasanya untuk bibitnya itu tidak bagus teman-teman. Ada yang bisa lepas sendiri, ada yang tidak. Lah, untuk yang tidak bisa lepas helmnya ini, biasanya itu daunnya akan membusuk atau mereka akan stuck di situ, tidak akan tumbuh lagi. Gitu teman-teman. Ini adalah Mas Wawan. Halo Mas. Rencana nanam berapa bibit Mas ini? Berapa batang? Inul 400. Ya, berarti non bijinya ini itu Amara ya Mas. Terus inulnya Legita. Kita itu juga mestinya untuk polinator nantinya ya. Untuk polinator Amara ini. Karena teman-teman pastinya petani semangka non biji ini menggunakan polinator untuk nanti pengawinannya ya. Kalau kita beli bibit Amara itu pasti dikasih ya. Tapi ternyata di atas 4 bungkus ya, beli 5 bungkus dikasih satu polinatornya dari Armera. Oke, siap Mas, terima kasih. Nah, jadi yang ditanamin sama Mas Wawan ini adalah petak ini dan petak sebelah. Ini total untuk semangka non biji dan inul itu kurang lebih ada 1.500 batang. Tadi dengan jumlah yang non bijinya itu kurang lebih ada 1.100 batang dan inulnya yang sebagai polinator juga nantinya itu sebanyak 400 batang teman-teman. Lumayan luas. Ini untuk jarak tanam. Untuk jarak tanam ini antar lubangnya berapa Mas? Nah, untuk jarak tanam ini teman-teman, jadi antara lubang ini dengan lubang ini itu 80 cm. Dan untuk gangnya antara bedengan satu dengan bedengan samping kurang lebih ada berapa Mas? Nah, ada 4,5 cm. Ini ya maksudnya gang ini itu untuk nanti rambatan dari tanaman semangka ini yang untuk bedengan ini ke arah sini
bedengan ini ke arah sini seperti itu teman-teman. Jadi nanti tanamannya ada di gang yang agak luas ini seperti itu teman-teman. Oh ya Mas, ini saya lihat ada selang drip ini, berarti nanti pakainya penyiramannya sistem drip ya Mas ya? Sistem drip. Antisipasi kalau aja. Mantap ini Mas. Di lahan janda ini. Lahan janda. Bisa jelaskan Mas, apa itu lahan janda Mas? Kemarin 2 bulan yang lalu, belum nyampe 1 bulan yang lalu, ini panen sebentar. Habis itu kita semprot, kita biarkan sampai kering, kita buka musa, kita pasang lagi, kita tutup musa, kita tanam lagi. Itu yang maksud dalam Mantap Mas. tanah yang sudah kita tanam lagi. Oke, siap, terima kasih. Baik teman-teman, tadi ada salah satu kalimat dari mahasiswawan ini mengatakan lahan janda. Jadi teman-teman, lahan janda yang dimaksud di sini sama petani itu adalah di mana lahan tersebut itu sudah pernah ditanamin sebelumnya dan ditanemin lagi. Itu disebut biasanya sama sahabat petani ini itu lahan janda. Ada juga namanya lahan gadis. Jadi lahan gadis ini berarti lahan yang sebelumnya belum pernah ditanami ya Mas ya. Lahan yang masih baru diolah untuk dimanfaatkan untuk ditanami, itu biasanya teman-teman petani ini menyebutnya lahan gadis. Seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman, kondisi bibit dari semangka non biji Amara yang sudah berumur 7 HSS atau 7 hari setelah semai. Bentuk seperti ini sudah bisa kita lakukan pindah tanam di lahan. Tapi alangkah baiknya kita lakukan pindah tanamnya di sore hari. Kenapa di sore hari? Yaitu untuk mengurangi tingkat kesetresan bibit itu sendiri. Jika kita lakukan pindah tanam di pagi hari, ketika bibit baru masuk ke lubang tanam langsung ketemu siang hari, yaitu kondisi cuaca yang cukup panas, itu akan membuat bibit ini mudah stres dan akhirnya mati. Itu teman-teman. Sedangkan jika kita lakukan pindah tanam di sore hari, kondisi bibit ini baru masuk lubang tanam, ketemunya malam hari, jadi masih ada adaptasi 1 malam untuk besok harinya ketemu sinar matahari. Seperti itu teman-teman.